Nah, jadi sebelum orang masuk sini, yang orang tahu KPU ini kepanjangannya itu Kantor Pemilihan Umum. Kantor misi. Tidak tahu mau bilang apa ini. Ya. Jadi bebas tapi rahasia. Dan dibilang Atau tidak selesai coblos bilang, ih kok pilih nomor berapa tapi sampai ini ya. Tidak sudah ada gitu ya. Berarti biar mama sendiri Tidak boleh tahu. biar sampai pilihan. Biar kita pengen mama sendiri orang tua. Jangan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baku dapa. Torang ketemu lagi di podcast KPU Kabupaten Poso. Torang baku tukar cerita yang baik-baik. Sekarang podcast KPU Poso episode 9 ya. Ini torang mau bahas tentang mau baku tukar cerita tentang pemilu dan mahasiswa. Apa hubungannya? Nah, sekarang saya ditemani adik-adik mahasiswa dari GKST Tentena. Ada Marcel, terus ada Esther, dan tak tukar lagi, ada Reni. Nah, silakan perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan. Selengkap-lengkapnya. Oke, Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Reni Anggriani Gadjo. Saya asal Desa Ratombu, Kecamatan Lage, dan sekarang duduk Kenapa pelan sekali sebut desanya? Desa Ratombu. Tidak. Kecamatan Lage. Iya, Kecamatan Lage. Ya, sekarang saya kuliah di STT GKST Tentena, duduk di semester 4 Pendidikan Agama Kristen. Oke. Lanjut. Halo, perkenalkan nama saya Esther Yulita, asal saya dari Desa Tingkiao, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Sekarang saya duduk di semester 5 Pendidikan Agama Kristen. Terima kasih. Oh, berarti tunggu dulu. Sebelum Marcel. Siapa? Esther ini dari wilayah kabupaten yang lain. Tapi kuliah di Kabupaten Poso. Iya. Gitu ya? Oke. Biar teman pilih tahu. Ya. Terus Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Marcel Mengko. Asal saya dari Tentena, tepatnya di Pamona. Di STT saya duduk di semester 4 Pendidikan Agama Kristen. oh iya, oke. Jangan terus mau tetangga soe. Tapi aku dapat di sini. Terus sekarang itu aktivitas sekarang dan apa? Kalau aktivitas sekarang itu orang sementara praktek di kantor KPU ini. Oh iya, saya tahu istilahnya apa, live in ya? Ya, Live in. istilahnya itu live in 2. Ibu belum perkenalan. Nah, terus saya perkenalkan nama, tapi Ibu belum. Ini ya, itu lagi. Ya, biar adil. Kalau saya hampir di setiap episode podcast itu ada. Tapi perlu juga, siapa tahu ada teman pemilih yang baru yang belum tahu. Saya Wilianita Selviana Pangeti, anggota KPU Kabupaten Poso. Akrabnya dipanggil Lita. Oh, jadi dipanggil Ibu Lita. Iya, biar panjang kan. Ya. Kalau yang ini Esther Yulita. Oh iya ya, mirip. Sama-sama dipanggil Lita berarti. Panggil Esther Jo. Iya, Esther. Terus sekarang live in berapa orang ya yang live in di KPU? 4 orang. Kalau orang live di sini ada apa teh? 4 orang. Oke. Satu ada urusan. Oh iya. Jadi dia tidak bisa ikut. Tidak bisa Ya. ikut. Sayang sekali tidak bisa ikut. Kalau Marcel tadi semester berapa? Semester 4. Oh, sama-sama dengan Reni ya. Semester 5. Sama kami satu kelas ini. Torang ini satu kelas satu sudah kelas semester ya. baru masuk semester 5. Mau masuk semester 5. semester lima. Oke, ini lagi ini ya, Iya. masuk peralihan semester. Peralihan semester. Nah, sekarang saya mau tanya, karena kalau lihat sekarang mahasiswa toh pasti punya, setidaknya sudah pernah ikut atau punya pengalaman kepemiluan. Ya. Siapa yang mau cerita dulu? Esther boleh cerita duluan pengalaman memilih? Ya, saya pertama memilih pada tahun 2019. Di situ pemilih presiden, wakil presiden, DPR,
DPD RI, ya DPR DPR RI, ya. DPD RI, DPRD provinsi, Itu. DPRD kabupaten. Nah, ya itu. Tapi berarti udah dapat 5 surat suara kan? Ya, Ada 5, lima, ada 5 surat lalu. suara. Jadi 5 jenis ya, pemilihan. ya, itu. Kalau Reni? Kalau saya itu waktu memilih belum cukup umur Ibu. Oh. Waktu memilih apa? Presiden. Ya. Oh, ya. Jadi nanti dapat memilih tahun 2020 itu. Pemilihan gubernur dengan bupati. Oh iya. Itu pemilihan serentaknya memang bagus susul itu. Tahun 2019 pemilu 2019, kemudian tahun 2020 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. 2 surat suara toh? Iya, jadi waktu pemilihan 2020 itu ada di Tentena ini sementara kuliah. Tapi di situ untung libur. Terus dihubungi katanya mau pemilihan umum, mau pemilihan begitu. Oh iya. Jadi Disuruh terpaksa pulang. supaya Pulang. bisa memilih. Memilih. Iya. Sebenarnya bisa tetap walaupun di Tentena, cuma mungkin Reni waktu itu Sudah terdaftar lagi. Jadi sudah terdaftar lagi. Jadi harus pulang. bisa memilih di Tentena, tapi harus urus surat pindah memilih. Oh, surat pindah memilih. Ya, jadi bisa. Cuman mungkin nanti keluarga repot atau apa ya, jadi disuruh pulang. Kan dekat. Kalau Marcel? Kalau saya sama kayak dengan Reni, nanti pemilihan 2020. gubernur dengan wakil gubernur dengan bupati dengan wakilnya. Itu lalu ada surat dari kantor lurah Oh iya. yang masuk untuk antar surat memilih ini, dan dari situ juga Pemberitahuan ya? pemberitahuan baru ya jadi saksi. Oh, jadi saksi apa peserta? Saksi gubernur atau saksi bupati? Bupati. Oh, gitu. Ya, besok kita sebut namanya. Dia boleh sebut. Tapi pernah pengalaman jadi saksi ya. Jadi saksi. Waktu itu mungkin diajak ya. Nah, sebelum lanjut Tromba Yalia lagi. Tromba Kutukar Carita yang baik-baik. Nah, ini Trong mau bahas lagi Reni, Esther, dan Marcel ini kan tambah Mona ya. Itu live di KPU kurang lebih hampir 2 minggu. Nah, apa kesan atau bagaimana mengenal KPU selama berada di sini? Nah, jadi sebelum Torong masuk sini, yang Torong tahu KPU ini kepanjangannya itu Kantor Pemilihan Umum. Kantor Komisi. Nah, nanti pas kami sudah masuk di sini, ya sedikit-sedikit lah kami tahu karena waktu juga yang sangat singkat kan, Ibu. Nah, jadi Torong tahu kalau KPU itu kantor Komisi Pemilihan Umum. Nanti setelah praktek di sini, Iya, tahu setelah apa tentang Komisi Pemilihan Umum. Kayaknya itu bukan kantor. Iya, jadi itu mungkin kantor-kantor kan. Jadi Komisi Pemilihan Umum. Nah, terus yang Torong tahu juga Komisi Pemilihan Umum itu di sini tempat penyelenggaraan. Yang melakukan penyelenggaraan pemilu. Teknis penyelenggaraan pemilu itu di kantor Komisi Pemilihan Umum. Ya. KPU itu kan berjenjang, ada KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Nah, untuk dia berdasarkan wilayahnya. Nah, kalau KPU kabupaten kota tentu di wilayah kabupaten kota di mana dia berada. Gitu. Nah, kalau Esther bagaimana? Ya, kalau saya di sini, saya baru tahu kalau di KPU ini ada 5 divisi dan 4 subbab. Yang pertama divisi keuangan, hukum, data, teknis, sama data dan proyek sosialisasi. Data dan sosialisasi. Data ya, jadi seralat. Betul tadi 5 ada divisi keuangan, umum, logistik, dan kerumah tanggaan. Kemudian itu ada divisi teknis penyelenggaraan. Terus ada divisi hukum dan pengawasan, divisi perencanaan data dan informasi, terus divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM. Jadi ada 5 divisi. Terus 4 subbab, ada 4 subbab. Subbab apa tadi? Hukum, data, umum, sama teknis. Ya. Dia kode-kode tadi Reni untuk bantu jawab. Kalau Marcel? Kalau saya
dari awal masuk di sini sama kayak orang karena orang kan semua sama-sama masuk. Dan Tidak tahu KPU itu pemikiran makhluk apa ya? dan pemikiran masuk awalnya saya di sini, saya berpikir kalau orang-orang di sini itu apa kayak gimana DP beli ini ya kayak sombong begitu dan Oh begitu. Atau tidak mungkin bukan karena sombongnya, mungkin tapi karena dari takut itu. pas saya sudah dapat pembagian ruangan, saya masuk di ruangan umum di keuangan. Oh dan ibu-ibu itu. Dari ibu dia kalau di Semua. umum. Jadi awal pertama saya masuk di situ saya kira gimana nih? Dia takut tegang Ya pertama. karena mungkin tatapannya semua ibu-ibu di dalamnya Ini bikin jadi apa? Gugup. Jadi gugup kan? Tegang. Tapi sebenarnya tidak seperti itu ya. Ya. Jadi kalau sekarang itu KPU persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 itu dituntut untuk kan ada tagline-nya KPU melayani. Nah, itu kalau dalam melakukan pelayanan harus senyum, harus baik. Jadi itu makanya semua orang di kantor ini ramah-ramah. Begitu. Terus yang berikutnya dia harus berintegritas. Sekarang itu integritas 24 jam. 24 jam. Karena disuruh piket tiap hari. Nah, iya. Sampai pagi lagi. Ya. Terus yang lain KPU ini bukan sendiri jadi penyelenggara pemilu, ada dua lembaga lainnya, Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Kemarin sempat ketemu tuh, Iya. Iya, sudah ketemu kemarin sama Iya, Ibu Helmi. Nah terus kemudian ada itu Bawaslu Kabupaten Poso, ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah kalau Bawaslu dengan KPU dia juga sama berjenjang. Terus kalau DKPP itu ada perwakilan di tingkat provinsi itu yang melakukan tim pemeriksa daerah istilahnya. Tim pemeriksa daerah kalau ada kasus-kasus penyelenggaraan pelanggaran kode etik yang berlaku di masing-masing daerah. Jadi itu yang memeriksa selain anggota DKPP RI juga ada anggota tim pemeriksa daerah begitu. Jadi dia kantornya di KPU RI. Seperti itu. Nah, ada yang lain mau ditanya mungkin atau apa? Nah, iya kebetulan di sini, orang kan belum banyak tahu, jadi orang mau bertanya sama ibu. Oh iya, apa itu? Dari ibu Yang dulu. penting jangan susah-susah. Tidak. Nah, kalau ibu sendiri, ibu di dalam kantor KPU ini, ibu di bagian mana? Nah, di bagian yang paling panjang tadi, divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Jadi makanya saya ajak ke podcast toh supaya tahu hubungannya mahasiswa dengan pemilu. Karena kan sebenarnya pemilu ini identik dengan pemilu ini bagian dari demokrasi. Nah, yang mendorong awalnya proses demokrasi langsung di Indonesia itu adalah mahasiswa. Nah, makanya kemudian mahasiswa sekarang jangan cuma tahu pas hari H, jangan cuma tahu pas hari pemungutan suara. Ternyata ada ada tahapan yang dilalui. Misalnya seperti penyelenggaraan pemilu 2024 ini, tahapannya sudah dimulai 14 Juni 2022. 2024 nanti hari pemungutan suaranya itu tepat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara tahapannya sudah dimulai. Tapi pada umumnya pemilih itu nanti tahu pada hari datang ke TPS. Iya. Gitu. Itu pun saja ternyata seperti ceritanya Esther tadi nanti diajak ya, baru tahu. Tapi mulai sekarang harus tahu bahwa penting untuk menggunakan hak pilih kan, karena orang memilih pemimpin yang kita inginkan atau sesuai wakilnya kita itu nanti di pemilu 2024 atau dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Kalau bukan pada saat pemilu, kapan lagi kesempatan kita memberikan hak pilih atau suara kita untuk memilih pemimpin. Nah, terus kalau saya dengan 4 teman lainnya yang biasa disebut komisioner atau ketua dan anggota KPU itu periodisasi masa kerjanya 5 tahun. Jadi kalau masih mau bisa daftar lagi ikut rekrutmen, tapi batas 2 periode setiap jenjang. Nah, jadi ibu kalau habis periode mau di mana lagi? Bisa daftar lagi. Daftar lagi. Iya, ikut rekrutmen.
Nah, kalau misalnya sudah 2 periode, bisa ikut jenjang yang berikutnya, misalnya provinsi. Tidak bisa lagi di sini. Iya, tidak bisa di jenjang yang sama. Kalau harus dua periode. ke- kalau masih kalau masih 1 periode Masih bisa. Akan tanya-tanya sebentar berminat jadi anggota KPU. Bisakah mahasiswa kami yang sementara kuliah begini mau ikut? Sementara bisa karena kan ada syarat. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Itu ada di peraturan KPU, ada di Undang-Undang Pemilu juga syarat-syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu. Cuman peluang yang paling dekat nanti di 2020 kan ada soal kalau jadi anggota KPU itu biasa ada syarat usia. Ada syarat usia. Kalau kabupaten itu minimal 30 tahun, provinsi itu minimal 35 tahun, KPU RI minimal 40 tahun. Usia minimal ya. Ya. Itu usia sudah paling minimal. Iya, kalau jadi anggota KPU. Tapi kalau mau jadi penyelenggara ad hoc yang biasa didengar KPPS, PPK, PPS toh itu dia minimal 17 tahun. Jadi siapa tahu kamu memenuhi syarat dan bisa daftar ya, bisa daftar. Bisa daftar kalau ada rekrutmennya. Tapi belum dijamin lulus toh. Kalau peluang untuk bisa mendaftar bisa sepanjang itu memenuhi syarat. Toh, jadi silakan saja, malah lebih bagus lagi kalau mahasiswa yang ikut terlibat ya dalam proses. Jadi sukseskan pemilunya bukan nanti di hari H, tapi bisa dalam proses penyelenggaraan tahapannya. Apalagi saya punya pengalaman live in di KPU. Toh. Nah, Bisa. Kayaknya selama juga trauma tukar cerita. Ini mungkin perlu sebagai mahasiswa atau apa harapan ke depan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Apa yang maksudnya Esther, Reni, dan Marcel inginkan atau harapkan dengan terselenggaranya pemilu 2024. Kalau saya yang saya harapkan dari untuk pemilihan pemilu tahun 2024 nanti kan dalam masa proses tahapan tidak tahu mau bilang apa ini. Ya, semoga sukses terus. Asal orang-orang mau datang ke TPS pasti sukses. Terus setelah memilih tidak bikin heboh, tidak bikin rusuh, gitu ya. Memilih secara, kalau asas penyelenggaraan pemilu kan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi bebas tapi rahasia. Dan dibilang Ada biasa itu yang ada mau tanya, pilih siapa? diwakilkan. Iya, ada kan diwakilkan. tidak bisa Biasa diwakilkan. begitu itu bukan rahasia lagi. Atau tidak selesai coblos bilang, kok pilih nomor berapa? Saya pilih ini ya. Tidak sudah ada begitu, itu bukan rahasia. Jangan ya. Itu asas pemilu itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Begitu ya. Berarti biar mama sendiri tidak boleh tahu. Biar sampai pilihan. Biar kita pengen mama sendiri, orang tua. Tidak boleh. Ini saya punya hak, mama tidak boleh suruh pilih ini, pilih ini. Saya berhak pilih dong. Terus yang lain, kalau setelah dari sini tuh kan sudah dengar atau setahu lebih banyak lah tentang pemilu. Nanti ajak teman-teman di kampus atau apa untuk jangan golput, Rugi satu suara. Iya, satu suara menentukan 5 tahun ke depan. Jangan semua berpikir cuma satu suara juga, gitu kan? Lalu disia-siakan. Jangan, satu suara itu menentukan masa depan 5 tahun ke depan. Terus yang lain kan biasanya ada istilah begini. 5 menitmu menentukan 5 tahun ke depan. Gitu. Siapa tahu dia di dalam bilik suara lama toh. Siapa ini pilih? Siapa ini? Bingung. Apalagi nanti sama ya kayak pemilu Reni dan Marcel kan belum ikut pemilu 2019. Nanti mau ikut ya di 2024. Nah, itu kalau kemarin pengalaman 2020 kan itu hanya 2 surat suara gubernur dan wakil gubernur dengan surat suara bupati dan wakil bupati. Nah, di pemilu 2024 itu sama dengan pemilu 2019, 5 jenis pemilihan.
Jadi surat suaranya ada 5. Ada 5. Jangan sampai keliru coblos. Iya. Oh, Baru juga kebanyakan dicoblos itu boleh asal. Iya, Kan ada betul. biasa nanti apa? Golput atau apa Oh namanya? iya, salah coblos. Iya. Salah coblos itu biasa surat suaranya dianggap tidak sah. Tidak sah. Oh, jadi kalau Ya. salah coblos tidak sah. Ya, makanya nanti kan KPU bikin sosialisasi tata cara mencoblos. Nah, itu disimak baik-baik. Kalau misalnya tidak ketemu langsung dengan KPU, itu ada media sosialnya KPU. Media sosialnya KPU itu akan membagikan semua informasi kepemiluan, termasuk nanti sosialisasi terkait hari pemungutan suara, tata cara mencoblos, dan bagaimana ke TPS, begitu. Jadi supaya tidak ketinggalan informasi, jangan di-unfollow itu medsosnya KPU. Aman yang selalu di follow tiap hari. Supaya dapat selalu dapat update informasi, yang apalagi kan ada. adik-adik mahasiswa ini apa yang selalu cepat Aktif, ya, aktif di gitu. medsos. Dalam media sosial. Ya. Nggak bisa Jadi kalau harus tidak itu. buka medsos, harus. Iya. Sekarang coba tadi saya tanya soal apa harapan ke depan terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024. Boleh disampaikan? Ya, kalau harapan saya untuk pemilu tahun 2024, semoga pemilu tahun 2024 lancar, aman, damai, banyak yang datang memilih dan menggunakan hak pilihnya, tidak ada yang golput dan sukses. Oke. Kalau untuk saya, semoga penyelenggara pemilu tahun 2024 sehat selalu, Amin. tetap Amin. semangat, jujur, adil, dan Tidak memihak. tidak memihak. Tetap netral ya. Tetap berintegritas. Netral dan independen, berintegritas. Berintegritas 24 jam. Amin. Kalau Mas, apa harapannya untuk pemilu 2024? Tetap menjadi kayak ibu-ibu yang di ruangan umum. Jangan Selalu berubah, tetap ramah, semangat. semangat. Iya. Selalu strong, kuat dalam Boleh melaksanakan Supaya- pekerjaan betul. dan selalu menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Oh, siap. Jadi harapannya dengan penyelenggara yang energik, yang berintegritas, bisa mensukseskan pemilu 2024. Terus jangan lupa nanti tanggal berapa? Tanggal 14 Februari 2024. Hari Rabu. Hari Rabu. Rame-rame datang ke TPS yang sudah memenuhi syarat untuk memilih hak pilihnya. Jadi jangan sampai Ketinggalan. Rugi kalau tidak pilih, guys. Betul. Ya, Coblos. mungkin Trong aku cerita selama. Jadi sampai di sini nanti Trong lanjut lagi di luar supaya lebih seru. Yang pasti kalau saya pribadi berharap adik-adik mahasiswa ini setelah dari KPU itu bisa membagikan atau Pengalaman menyebarluaskan yang informasi ada. kepemiluan, terutama pengalaman pernah live-in di KPU. Iya. Iya. Supaya jangan sampai nanti mahasiswa sendiri yang tidak ada hubungan pemilu dengan Iya. mahasiswa. Padahal pemilu itu sangat penting dan berdampak positif bagi mahasiswa, terutama karena mahasiswa ini agen perubahan ya. Ide-ide kreatifnya itu dari mahasiswa. Dan mahasiswa. Oke. Terakhir saya mau ajak ini, jangan lupa 14 Februari hari kasih suara. Iya. Ulang. Rabu 14 Februari 2024 Hari Kasih Suara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Trong baku dapat lagi di podcast KPU Kabupaten Poso episode berikutnya. Torang baku cerita. Cerita yang baik-baik.